Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, semoga teman-teman semua di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Ustadz di pembelajaran tematis di pertemuan kedua, yaitu di subtema 4 kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama dulu ya, dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan mengucapkan basmalah tadi, semoga pembelajaran hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberi keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman, di pertemuan yang pertama kemarin, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami, di mana pertumbuhan secara alami itu ada dengan cara tunas, kemudian ada dengan cara umbi, kemudian ada dengan cara biji, dan juga ada dengan cara spora. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara buatan atau dengan bantuan manusia. Nah, di sini kita sudah jelas bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini ialah tentang belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia, dan juga hari ini kita akan belajar tentang pembagian dengan pengurangan berulang atau dengan cara pengurangan berulang. Nah, di sini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan cara mencangkok. Nah, di sini kita akan belajar tentang cara mencangkok tumbuhan atau cara mencangkok tanaman, misalnya mencangkok tanaman mangga misalnya. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, perkembangbiakan buatan itu tadi kita sudah bahas bahwa perkembangbiakan yang dimana prosesnya dibantu oleh bantuan manusia. Nah, jadi di sini mencangkok itu adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara bantuan manusia. Nah, jadi teman-teman, mencangkok itu adalah cara yang paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Jadi keuntungan mencangkok di sini adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Dan mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Nah, jadi teman-teman yang biasanya melihat tanaman mangga misalnya, tanaman mangga teman-teman yang baru setinggi teman-teman, itu sudah bisa berbuah. Kenapa? Nah, itu karena adanya proses pencangkokan. Nah, di sini bahwa keuntungannya adalah tanaman tumbuh lebih cepat. Nah, makanya lebih cepat berbuahnya. Kemudian, mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Nah, bisa saja nanti bila teman-teman mencangkok tanaman mangga yang sudah ada di rumah, antum cangkok lagi. Nah, itu bisa saja nanti buahnya menjadi bagus atau lebih manis. Nah, itu bisa terjadi. Karena itulah keuntungan dari proses pencangkokan. Nah, tapi selain dari keuntungan mencangkok itu, ada juga kekurangannya. Nah, jadi kekurangan dari tanaman hasil cangkokan yaitu adalah lebih mudah roboh. Karena akar dari hasil cangkokan itu tidak terlalu kuat dia mengakar di tanahnya. Jadi tidak seperti tanaman yang ditanam dari biji. Jadi hasil cangkokan ini lebih mudah roboh. Nah, jadi tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Nah, di sini ada langkah-langkah atau cara-cara untuk kita mencangkok. Nah, di sini langkah-langkah yang pertama adalah, nah, kita harus memilih cabang dahan pohon dengan ukuran sedang. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan ukuran yang sedang, kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Nah, di sini di gambar A nih. Di sini digambarkan bahwa kita mengupas kulit dari batang pohonnya. Jadi setelah kita kupas dahan ini, maka kita berikan
tanah atau bungkus tanah tersebut dengan sabut kelapa ataupun plastik. Nah, jadi seperti ini, lalu diikat kembali dengan tali. Jadi, batang pohon yang sudah kita kupas tadi, kita tutupi dengan tanah, kemudian kita bungkus dengan plastik misalnya. Jadi setelah kita selesai bungkus, maka setiap hari kita harus siram. Nah, jadi biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Nah, jadi nanti di batang yang kita kupas itu nanti akan keluar akar. Nah, setelah 1-2 bulan. Jadi setelah misalnya kita sudah lihat ada akarnya, maka kita bisa memotong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat teduh. Nah, jadi di sini sudah ada akar, boleh kita potong langsung. Nah, jadi kita potong, kemudian kita pindah ke tanah di tempat yang teduh. Nah, di sini Ustadz mempunyai video cara kita mencangkok dari awal kita mengupas sampai membungkus tanahnya dengan plastik. Nah, mari kita saksikan teman-teman. Nah, di sini teman-teman adalah proses pemilihan dari batang pohon yang akan digunakan. Nah, kemudian setelah batang pohon yang sudah dipilih itu sudah pas, maka kemudian kita akan mengupas bagian batang pohonnya sekitar 5-9 cm. Nah, di sini bisa kita gunakan menggunakan gunting ataupun menggunakan pisau ya teman-teman. Nah, jadi silahkan dikupas sampai bagian dalamnya ini kelihatan. Nah, seperti ini. Sampai bersih. Nah, kemudian setelah bersih batangnya sudah kita kupas, maka setelah itu kita membungkus bagian batangnya itu dengan tanah dan silahkan dirapikan bagian bungkusnya, kemudian silahkan diikat dengan tali di yang bagian atas dan juga bagian bawahnya teman-teman. Silahkan diikat yang kuat supaya tanah yang kita bungkus tidak sampai terhambur. Nah, itu tadi cara untuk mencangkok tanaman teman-teman. Semoga teman-teman nanti bisa mempraktikkannya di rumah. Nah, teman-teman sudah menyaksikan videonya cara mencangkok tadi. Silahkan teman-teman boleh mempraktikkannya di rumah ya. Kalau nanti teman-teman mau menambah koleksi pohonnya di rumah, misalnya teman-teman sudah mempunyai pohon mangga, pohon jambu, atau pohon rambutan. Nah, jika teman-teman mau menambah pohonnya, silahkan tidak usah beli dulu. Jadi nanti silahkan teman-teman untuk mencoba mencangkok tanaman yang sudah teman-teman punya di rumah. Oke? Iya, siap. Nah, sekarang di sini ada tugas, ayo berlatih. Silahkan nanti teman-teman jawab bersama Abi dan Uminya ya. Sekarang kita akan membahas tentang pembagian bilangan. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar tentang perkalian. Nah, sekarang kita hari ini akan belajar tentang pembagian. Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang pembagian secara sederhana dulu teman-teman. Nah, jadi pembagian itu pada dasarnya ialah pengurangan secara berulang. Nah, teman-teman pasti sudah belajar juga waktu di kelas 2 dulu ya. Nah, sekarang kita di sini akan mengulangnya kembali, mengingatnya kembali bagaimana sih cara pengurangan secara berulang atau pembagian bilangan dengan cara pengurangan secara berulang. Nah, di sini kita perhatikan contoh soal berikut. Ada 12 batang bunga mawar. Kemudian, bunga-bunga tersebut akan diletakkan di dalam 2 vas yang sama banyak.
berapa banyak bunga yang ada di setiap vas bunga? Nah, jadi di sini jelas bahwa 12 batang itu akan kita bagikan di 2 vas bunga. Nah, jadi penyelesaiannya seperti ini. Banyak bunga di setiap vas adalah 12 dibagi 2. Bagaimana cara mengerjakannya? Berarti langsung saja 12 ini teman-teman turunkan ke bawah. Nah, kemudian tanda bagi ini, tanda titik 2 ini atau tanda bagi kita jadikan tanda kurang. Kemudian dikurang berapa? Dikurang 2. Nah, di sini dikurang 2 ya. Nah, setelah itu kita kurangkan. 12 dikurang 2 berapa teman-teman? 10. Nah, jadi dalam pembagian, pengurangan secara berulang ini harus kita selesaikan sampai hasilnya 0, habis. Nah, jadi jika 12 dikurang 2 ini sama dengan 10, kira-kira sudah habis atau belum teman-teman? Ya, belum. Jadi kita kurangkan lagi, 10 ini dikurang 2 lagi. Berapa hasilnya? 8. Apakah sudah habis? Belum. Maka akan kita lanjut lagi, 8 dikurang 2. Hasilnya sama dengan 6. Kemudian 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 lagi sama dengan 2. Apakah harus dikurang lagi? Ya, karena belum habis 2-nya. Lalu kita kurangkan lagi dengan 2. Nah, jika 2 dikurang 2 sama dengan 0, maka tidak bisa lagi kita kurangkan. Jadi sudah habis kita kurangkan dengan angka 2. Jadi bagaimana kita menentukan hasilnya? Tinggal kita hitung ada berapa 2 yang kita kurangkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ada 6 angka 2 yang kita kurangkan. Jadi hasilnya 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, jadi banyak bunga di setiap vas ada 6 batang bunga. Jadi kita ingat ya teman-teman, tinggal dihitung nih. Berapa kali kita mengurangkannya secara berulang, angkanya. Nah, ada contoh nih. Ayah memetik 18 bunga mangga. Mangga-mangga tersebut dipetik dari 2 pohon, masing-masing sama banyak. Berapa mangga yang ayah petik dari setiap pohon? Nah, di sini artinya 18 buah mangga itu dipetik dari 2 pohon. Jadi berapa mangga yang ayah petik dari setiap pohon? Nah, maka 18 ini kita bagikan dengan 2. 18 bagi 2 sama dengan, nah seperti tadi lagi bahwa 18 dikurang berapa teman-teman? Nah, jadi di sini silahkan teman-teman hitung. Seperti contoh yang sudah Ustadz contohkan tadi. Nah, syukron anak solih dan solihah, antum hari ini sudah mengikuti pembelajaran. Semoga tugasnya hari ini bisa antum kerjakan dengan baik. Semoga ilmu yang hari ini dapat bermanfaat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Ustadz, salah hilaf mohon maaf. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.